Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Agustin dengan NIM 225336686, Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika dari kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer Dasar yang diambil dari Cisco. Oke, langsung saja pada bab pertama, jaringan hari ini. Pada subbab 1.0 ada perkenalan. Mengapa saya harus mengambil modul ini? Modul ini membawa Anda menuju karir yang sukses di bidang teknologi informasi dengan memberi Anda pemahaman dasar tentang pembuatan, pengoperasian, dan pemeliharaan jaringan. Apa yang akan saya pelajari dalam modul ini? Pada modul ini, kita akan mempelajari tentang jaringan mempengaruhi kehidupan kita, komponen jaringan, representasi dan topologi jaringan, jenis jaringan umum, koneksi internet, jaringan yang andal, tren jaringan, keamanan jaringan, dan profesional TI. Unduh dan install packet tracker. Langkah-langkah untuk menginstal Cisco Packet Tracker yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, masuk ke halaman Saya Sedang Belajar Cisco Networking Academy Anda. Langkah kedua, pilih sumber daya. Langkah ketiga, pilih unduh pelacak paket. Langkah keempat, pilih versi packet tracker yang Anda perlukan. Langkah kelima, simpan file ke komputer Anda. Langkah 6, luncurkan program instalasi packet tracker. Memulai Cisco Packet Tracker. Packet Tracker adalah alat yang memungkinkan Anda mensimulasikan jaringan nyata. Ini menyediakan 3 menu utama. Yang pertama, Anda dapat menambahkan perangkat dan menghubungkannya melalui kabel atau nirkabel. Yang kedua, Anda dapat memilih, menghapus, memeriksa, memberi label, dan mengelompokkan komponen dalam jaringan Anda. Yang ketiga, Anda dapat mengelola jaringan Anda dengan membuka jaringan yang ada atau contoh, menyimpan jaringan Anda saat ini, dan mengubah profil atau preferensi penggunaan Anda. Eksplorasi model logis dan fisik. Model jaringan pada kegiatan packet tracker physical mode atau PTPM ini menggabungkan banyak teknologi yang dapat Anda kuasai dalam kursus Cisco Networking Academy. Ini mewakili versi sederhana tentang tampilan jaringan bisnis kecil dan menengah. Pada subbab 1.1 ada jaringan mempengaruhi kehidupan kita. Jaringan menghubungkan kami. Di antara semua hal penting bagi keberadaan manusia, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain berada tepat di bawah kebutuhan kita untuk mempertahankan kehidupan. Bagi kita, komunikasi hampir sama pentingnya dengan ketergantungan kita pada udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Pengalaman belajar Cisco Networking Academy. Pengubah dunia tidak dilahirkan, mereka dibuat. Sejak tahun 1997, Cisco Networking Academy telah berupaya mencapai satu tujuan, yaitu mendidik dan membangun keterampilan generasi berbakat berikutnya yang diperlukan untuk ekonomi digital. Berikut ada videonya. Tidak ada batasan. Kemajuan teknologi jaringan mungkin merupakan perubahan paling signifikan di dunia saat ini. Hal-hal tersebut membantu menciptakan dunia di mana batas-batas negara, jarak geografis, dan keterbatasan fisik menjadi kurang relevan, sehingga hambatan-hambatan yang ada semakin berkurang. Selanjutnya, pada subbab 1.2 terdapat komponen jaringan. Peran tuan rumah. Jika Anda ingin menjadi bagian dari komunitas online global, komputer, tablet, atau ponsel pintar, Anda harus terhubung ke jaringan terlebih dahulu. Jaringan itu harus terhubung ke internet. Topik ini membahas tentang bagian-bagian jaringan. Semua komputer yang terhubung ke jaringan dan berpartisipasi langsung dalam komunikasi jaringan diklasifikasikan sebagai host. Host dapat disebut perangkat akhir. Beberapa host juga disebut klien. Namun, istilah host secara khusus mengacu pada perangkat di jaringan yang diberi nomor untuk tujuan komunikasi. Nomor ini mengidentifikasi host dalam jaringan tertentu. Nomor ini disebut dengan
alamat internet protokol atau alamat IP. Berikut gambarnya. Rekan ke rekan. Perangkat, lunak, klien, dan server biasanya dijalankan pada komputer terpisah, namun ada juga kemungkinan satu komputer digunakan untuk kedua peran tersebut secara bersamaan. Dalam usaha kecil dan rumah, banyak komputer berfungsi sebagai server dan klien di jaringan. Jaringan ini disebut dengan peer-to-peer. Berikut gambarnya. Perangkat akhir. Perangkat jaringan yang paling dikenal orang adalah perangkat akhir. Untuk membedakan satu perangkat akhir dengan perangkat akhir lainnya, setiap perangkat akhir di jaringan memiliki alamat. Ketika perangkat akhir memulai komunikasi, perangkat tersebut menggunakan alamat perangkat akhir tujuan untuk menentukan kemana harus menyampaikan pesan. Perangkat perantara. Perangkat perantara menghubungkan masing-masing perangkat ke akhir ke jaringan. Mereka dapat menghubungkan beberapa jaringan individual untuk membentuk suatu internetwork. Perangkat perantara ini menyediakan konektivitas dan memastikan aliran data melintasi jaringan. Contoh perangkat perantara yang lebih umum dan daftar fungsinya ditunjukkan pada gambar tersebut. Media jaringan. Komunikasi ditransmisikan melalui jaringan pada media. Media menyediakan saluran yang dilalui pesan dari sumber ke tujuan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pada subbab 3.3 terdapat representasi dan topologi jaringan. Representasi jaringan. Arsitek dan administrator jaringan harus mampu menunjukkan seperti apa jaringan mereka nantinya. Mereka harus dapat dengan mudah melihat komponen mana yang terhubung ke komponen lain, di mana lokasinya, dan bagaimana komponen tersebut akan dihubungkan. Diagram jaringan seringkali menggunakan simbol, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Diagram topologi. Diagram topologi adalah dokumentasi wajib bagi siapapun yang bekerja dengan jaringan. Mereka menyediakan peta visual tentang bagaimana jaringan terhubung. Ada dua jenis diagram topologi, yaitu fisik dan logis. Diagram topologi fisik menggambarkan lokasi fisik perangkat perantara dan instalasi kabel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Diagram topologi logis menggambarkan perangkat, port, dan skema pengalamatan jaringan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian subbab 1.4. Jenis jaringan umum. Jaringan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari jaringan sederhana yang terdiri dari dua komputer hingga jaringan yang menghubungkan jutaan perangkat. Jaringan rumah sederhana memungkinkan Anda berbagi sumber daya seperti printer, dokumen, gambar, dan musik di antara beberapa perangkat lokal. Kemudian LAN dan WAN. Infrastruktur jaringan sangat bervariasi dalam hal ukuran area yang cukup, jumlah pengguna yang terhubung, jumlah dan jenis layanan yang tersedia, dan area tanggung jawab. Dua jenis infrastruktur jaringan yang paling umum adalah Local Area Network atau LAN dan Wide Area Network atau WAN. LAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke pengguna dan perangkat akhir di wilayah geografis kecil. Sedangkan WAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke jaringan lain di wilayah geografis yang luas dan yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh perusahaan besar atau penyedia layanan telekomunikasi. Gambar ini menunjukkan LAN dan yang terhubung ke WAN. Kemudian internet. Internet adalah kumpulan jaringan yang saling terhubung di seluruh dunia. Gambar ini menunjukkan salah satu cara memandang internet sebagai kumpulan LAN dan WAN yang saling berhubungan.
Kemudian intranet dan extranet. Intranet adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada koneksi pribadi LAN dan WAN milik suatu organisasi. Intranet dirancang untuk dapat diakses hanya oleh anggota organisasi, karyawan, atau orang lain yang mempunyai izin. Subbab 1.5 Koneksi internet. Organisasi biasanya memerlukan akses ke situs perusahaan lain serta internet. Koneksi cepat diperlukan untuk mendukung layanan bisnis termasuk telepon IP, konferensi video, dan penyimpanan pusat data. SPS menawarkan interkoneksi kelas bisnis. Layanan kelas bisnis yang populer mencakup DSL bisnis, jalur sewaan, dan Metro Ethernet. Koneksi internet rumah dan kontraktor kecil. Gambar ini mengilustrasikan opsi koneksi umum untuk pengguna kantor kecil dan rumah. Koneksi internet bisnis. Opsi koneksi korporat berbeda dengan opsi pengguna rumahan. Bisnis mungkin memerlukan bandwidth yang lebih tinggi. Gambar ini mengilustrasikan opsi koneksi umum untuk bisnis. Jaringan konvergen. Bayangkan sebuah sekolah yang dibangun 30 tahun yang lalu. Saat itu beberapa ruang kelas dihubungkan dengan kabel untuk jaringan lain, jaringan telepon, dan jaringan video untuk televisi. Jaringan terpisah ini tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Setiap jaringan menggunakan teknologi berbeda untuk membawa sinyal komunikasi. Berikut contohnya. Kemudian subbab 1.6 Jaringan yang andal. Arsitektur jaringan. Peran jaringan telah berubah dari jaringan data saja menjadi sistem yang memungkinkan koneksi orang, perangkat, dan informasi dalam lingkungan jaringan konvergen yang kaya akan media. Agar jaringan dapat berfungsi secara efisien dan berkembang dalam lingkungan seperti ini, jaringan harus dibangun berdasarkan arsitektur jaringan standar. Seiring berkembangnya jaringan, kita telah mempelajari bahwa ada 4 karakteristik dasar yang harus diperlihatkan oleh arsitek jaringan untuk memenuhi harapan pengguna, yaitu yang pertama toleransi kesalahan, yang kedua skalabilitas, yang ketiga kualitas layanan, yang keempat keamanan. Toleransi kesalahan. Jaringan yang toleran terhadap kesalahan adalah jaringan yang membatasi jumlah perangkat yang terkena dampak selama kegagalan. Itu dibuat untuk memungkinkan pemulihan cepat ketika kegagalan seperti itu terjadi. Jaringan ini bergantung pada beberapa jalur antara sumber dan tujuan pesan. Jika satu jalur gagal, pesan akan langsung dikirim melalui tautan lain. Memiliki banyak jalur menuju suatu tujuan dikenal sebagai redundansi. Skalabilitas. Jaringan yang dapat diskalakan berkembang dengan cepat untuk mendukung pengguna dan aplikasi baru. Hal ini dilakukan tanpa menurunkan kinerja layanan yang sedang diakses oleh pengguna yang ada. Gambar ini menunjukkan bagaimana jaringan baru dengan mudah ditambahkan ke jaringan yang sudah ada. Kualitas pelayanan. Quality of service merupakan kebutuhan jaringan yang semakin meningkat saat ini. Aplikasi baru yang tersedia bagi pengguna melalui jaringan seperti transmisi suara dan video langsung menciptakan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kualitas layanan yang diberikan. Untuk selengkapnya bisa dibaca di bawah ini. Keamanan jaringan, infrastruktur jaringan, layanan, dan data yang terdapat pada perangkat yang terhubung ke jaringan merupakan aset pribadi dan bisnis yang penting.
administrator jaringan harus mengatasi dua jenis masalah keamanan jaringan, yaitu keamanan infrastruktur jaringan dan keamanan informasi. Berikut contohnya. Kemudian subbab 1.7 tren jaringan. Ketika teknologi dan perangkat pengguna akhir memasuki pasar, bisnis dan konsumen harus terus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berubah ini. Ada beberapa tren jaringan yang mempengaruhi organisasi dan konsumen, yaitu yang pertama bahwa perangkat Anda sendiri. Yang kedua, kolaborasi daring. Yang ketiga, komunikasi video. Dan yang keempat, komputasi awan. Bahwa perangkat Anda sendiri. Konsep perangkat apapun untuk konten apapun dengan cara apapun merupakan tren global utama yang memerlukan perubahan signifikan terhadap cara kita menggunakan perangkat dan menghubungkannya ke jaringan dengan aman. Ini disebut bahwa perangkat Anda sendiri atau BYOD. Kolaborasi daring. Individu ingin terhubung ke jaringan tidak hanya untuk mengakses aplikasi data, tetapi juga untuk berkolaborasi satu sama lain. Kolaborasi didefinisikan sebagai tindakan bekerja sama dengan orang lain dalam suatu proyek bersama. Komunikasi video. Aspek lain dari jaringan yang penting bagi upaya komunikasi dan kolaborasi adalah video. Video digunakan untuk komunikasi, kolaborasi, dan hiburan. Panggilan video dilakukan dan dari siapa saja yang memiliki koneksi internet dimanapun mereka berada. Video disco Webex untuk ngerumpi. Berikut videonya. Komputasi awan. Komputasi awan adalah salah satu cara kita mengakses dan menyimpan data. Komputasi awan memungkinkan kita menyimpan file pribadi, bahkan mencadangkan seluruh drive di server melalui internet. Aplikasi seperti pengolah kata dan editing foto dapat diakses menggunakan cloud. Tren teknologi di rumah. Tren berjejaring tidak hanya mengaruhi cara kita berkomunikasi di tempat kerja dan di sekolah, namun juga mengubah banyak aspek di rumah. Tren rumah terbaru mencakup teknologi rumah pintar. Untuk selengkapnya bisa dibaca sendiri ya. Jaringan saluran listrik untuk jaringan rumah menggunakan kabel listrik yang ada untuk menghubungkan perangkat, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pita lebar nirkabel. Di banyak wilayah di mana kabel dan DSL tidak tersedia, nirkabel dapat digunakan untuk menyambung ke internet. Penyediaan layanan internet nirkabel adalah ISP yang menghubungkan pelanggan ke titik akses atau hotspot yang ditentukan menggunakan teknologi nirkabel serupa yang ditemukan di jaringan area lokal nirkabel atau WLAN rumah. Layanan broadband nirkabel. Solusi nirkabel lainnya untuk rumah dan usaha kecil adalah broadband nirkabel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian pada subbab 1.8 ada keamanan jaringan. Ancaman keamanan. Keamanan jaringan merupakan bagian integral dari jaringan komputer, terlepas dari apakah jaringan tersebut berada di rumah dengan satu koneksi ke internet atau merupakan perusahaan dengan ribuan pengguna. Keamanan jaringan harus mempertimbangkan lingkungan, serta alat dan persyaratan jaringan. Jaringan tersebut harus dapat mengamankan data, namun tetap memberikan kualitas layanan yang diharapkan pengguna dari jaringan. Ada beberapa ancaman eksternal yang umum terhadap jaringan. Yang pertama ada virus, worm, dan Trojan horse. Yang kedua ada spyware dan adware. Yang ketiga serangan zero day. Yang keempat serangan aktor ancaman. Yang kelima serangan penolakan layanan. Yang keenam intersepsi dan pencurian data. Yang ketujuh pencurian identitas. Solusi keamanan.
Implementasi keamanan jaringan rumah biasanya bersifat mendasar. Biasanya Anda menerapkannya pada perangkat akhir serta pada titik koneksi ke internet dan bahkan dapat mengandalkan layanan yang dikontrak dari ISP. Berikut adalah komponen keamanan dasar untuk jaringan rumah atau kantor kecil. Antivirus dan anti-spyware. Aplikasi ini membantu melindungi perangkat akhir agar tidak terinfeksi perangkat lunak berbahaya. Pemfilteran firewall. Pemfilteran firewall memblokir akses tidak sah ke dalam dan keluar jaringan. Ini mungkin termasuk sistem firewall berbasis host yang mencegah akses tidak sah ke perangkat akhir, atau layanan penyaringan dasar pada router rumah untuk mencegah akses tidak sah dari dunia luar ke dalam jaringan. Sekian video penjelasan dari saya. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.